ini seperti ini contohnya. Ini kan saya punya inisiasi variabel namanya angka, variabel angka, di mana variabel angka itu saya inisiasinya sebagai angka 1 ya. Nah, kemudian di dalam setelah itu ada pengulangan while. Nah, pengulangan while ini punya kondisi ini teman-teman ya. Kondisi pengulangan while itu yaitu variabel angkanya itu harus kurang dari sama dengan 5. Berarti kalau misal saya punya angka yang saya inisiasi sebagai 1, berarti bisa masuk nggak teman-teman ke sini? 1 kurang dari apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya apa? True ya. Nah, berarti kalau true itu dia langsung ke sini nih teman-teman, masuk ke dalam ya, masuk ke dalam print angka. Oh, ternyata angka yang pertama yang tadi saya inisiasi itu kan 1 nih teman-teman. Makanya kita cetak 1 di sini. Nah, kemudian angkanya itu saya mau ubah nih. Angkanya, variabel angkanya itu mau saya ubah jadi angka plus 1. Jadi angka yang sebelumnya kan 1. Jadi ini 1 tambah 1 gitu. Jadinya angka yang baru di sini, variabel angka yang baru itu jadi 2 kan. Sekarang variabel angkanya itu jadi 2 sekarang ya. Variabel angka yang 2 ini itu dia akan melakukan pengulangannya kembali ke atas. Jadi dia ke sini ke atas lagi. Jadi 2 sekarang ya. Kita mempertanyakan pada while-nya itu sekarang 2, angka 2. Apakah angka 2 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya true juga kan teman-teman. Makanya dia eksekusi lagi print angka 2. Kemudian angka 2-nya langsung ke sini. Jadi ke sini ya, angka 2-nya ke sini. Jadi sekarang angka yang baru itu saya ingin ubah juga jadi angka plus 1. Nah, angka yang sebelumnya itu kan 2. Jadi 2 plus 1. Jadi angka yang barunya adalah 3. 3-nya masuk lagi ke atas ya. Apakah angka 3 kurang dari sama dengan 5? Benar, true. Print angka 3 sekarang. Masuk ke dalam print angka 3 ya. Cetak ke sini. Nah, angka barunya itu saya mau ubah lagi. Jadi posisi di sini angkanya sudah angka 3 kan. Nah, angka 3 plus 1. Jadi angka yang barunya jadi 4. Ngulang lagi ke atas. Kemudian angkanya sekarang 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya true juga, ya kan? True. Kita masuk ke print lagi, print angka. Nah, sekarang angkanya kan 4. Kita cetaknya 4 nih sini. Nah, terus angka yang barunya itu saya sekarang mau jumlahkan dengan angka 4 ya. Berarti di sini angkanya 4 plus 1 dan angka barunya jadi angka 5 gitu kan. 5 ulang lagi, print 5. Nah, angka barunya sekarang berapa? Kalau angka yang lama itu 5. Berarti angka barunya sama dengan angka lama 5 ya, maksudnya 5 plus 1. Jadi angka barunya 6. 6-nya masuk lagi ke sini ke atas ya. Nah, sekarang apakah angka 6 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya false ya. Jadi enggak kan? Enggak masuk pada kriteria ini. Berarti while-nya itu false. Ketika while-nya false, dia nggak akan mengeksekusi kode yang ada di bawah dia gitu ya. Jadi dia langsung berhenti gitu. Dia harusnya mengeksekusi kode yang ada di sini sih, setelah while ya maksudnya ya. Makanya perulangannya itu berhenti di angka 5 gitu. Mungkin itu penjelasannya ya. Tapi penjelasan yang secara penulisan mungkin teman-teman bisa ngelihat di sini nih. Program dimulai dengan angka 1, kemudian while loop-nya selama angka kurang dari atau sama dengan 5, blok kodenya akan tetap menjalankannya. Itu dia. Nah, kegunaan while loop sendiri, pengulangan yang tidak diketahui batasnya. Jadi batasnya itu nggak diketahui teman-teman. Jadi kalau misal di sini kita tidak ada ini nih, ya tidak ada semacam pembatasan seperti ini ya. Kalau misal saya kode yang ini itu saya buang gitu, berarti print angkanya print 1 terus ya, karena kan yang diulang pasti angka 1 terus gitu. Variabel angkanya nggak berubah kan, nggak ada variabel angka lama atau variabel angka baru, itu nggak ada gitu. Nah, ketika tidak tahu pasti berapa kali suatu proses harus diulang, while loop itu sangat berguna dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Misalnya dalam permainan tebak angka, kita tidak tahu berapa kali pemain akan mencoba menebak sebelum benar ya. Jadi kalau misalnya ada permainan yang tebak-tebakan, tapi tebak-tebakannya nggak ada nyawanya ya, jadi unlimited, jadi dia bisa ngeloop terus sampai si penggunanya melakukan penebakan yang benar gitu. Kemudian membaca input pengguna. While loop sering digunakan untuk terus meminta input dari pengguna sampai input yang diberikan memenuhi syarat tertentu. Oke, jadi
Kalau misal kita melakukan input password ya, biasanya kan kalau input password itu ada batasnya ya. Nah, itu juga bisa pakai while loop teman-teman ya. Atau pin saldo gitu kan bisa aja kita input saldonya salah ya. Jadi dia bisa ngeloop terus sampai batas yang udah ditentuin. Biasanya kalau batasnya itu udah ditentuin 5 kali salah, ya udah kita harus nunggu beberapa jam atau gitu. Kemudian menunggu suatu event. Dalam pemrograman yang lebih kompleks, while loop bisa digunakan untuk menunggu suatu event terjadi. Misalnya menunggu tombol ditekan atau data diterima dari jaringan. Ini udah ngomongin soal event ya. Jadi penggunaan while loop pada logika event. Nanti kalau misal ada event di tanggal kembar gitu ya, itu juga bisa di set gitu pakai while loop. Tuh sebenarnya bisa juga di set pakai for loop sih. Ini tergantung nanti seberapa kompleks daripada kodenya sih, karena kekompleksitasan kode itu berpengaruh sama kecepatan daripada pengeksekusian kodenya. Ini berpengaruh pada software juga nanti yang akan dibuat teman-teman gitu.